Udah berapa kali nih aku nguburin kucing? Belasan, mungkin puluhan kali ada ya. Pulang kerja diberitahu kalau ada kucing mati di pojokan sana. Ternyata itu kucing liar yang sering aku kasih makan di rumah. Padahal tuh kucing masih punya 3 anak yang masih kecil, baru umur 1 bulan, dan cuman bisanya baru menyusui. Tapi induknya meninggal dan anak-anaknya lagi dirawat aku sama ibuku. Dari bekas lukanya, sepertinya dia ngalamin kecelakaan. Luka dari perutnya yang banyak bekas lukanya, terus dari mulutnya juga yang ngeluarin darah. Sepertinya dia ditabrak sama mobil. Terkait hal ini, mau informasiin aja, kalau kita berkendara, resiko nabrak kendaraan lain atau nabrak orang lain pasti ada. Iya, gak hanya risiko nabrak pengendara lain, terkadang hewan pun turut menjadi korban tabrakan. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh pengendara ya kucing. Tapi dalam hal ini, dan kebanyakan yang aku temuin, banyak juga bangkai kucing yang mati tergeletak di jalanan kampung. Bahkan ada juga yang hanya dibuang di tempat sampah tanpa dikubur dengan layak. Seperti yang aku temuin kali ini, ditabrak tapi cuman dibiarin gitu aja sampai mati tanpa dikubur. Harusnya kalaupun di jalanan kampung, kita pasti lebih berhati-hati juga, karena mungkin ada anak kecil juga yang lalu lalang. Gak mungkin juga kan kita nyetirnya kencang-kencang waktu di jalanan kampung. Nah, kalaupun ada yang nyebrang juga kita pasti langsung ngerem mendadak. Mau nyalain kucingnya? Enggak kan? Toh kucing jalanan itu gak punya rumah. Hujan ya kehujanan kadang, panas apalagi. Nyari makan juga sendiri. Terus kasih sayang, mereka ngedapetin kasih sayang juga pasti dari ketemu orang-orang yang emang beneran penyayang kucing. Jadi kalau misalkan parkir di jalan terus mau pergi, kita harus lebih berhati-hati. Lihat apa ada hewan di bawah mobil atau motor kita. Kalaupun ada, ya diusir dulu secara halus. Nah, banyak juga nih yang bilang yang nyalain kucing karena gak di kandang. Itu bagi yang ada pemiliknya. Kenapa gak di kandang aja sih? Hei, kita itu manusia yang punya akal, dan harusnya kita bisa lebih berpikir lagi. Kita aja yang misal ditahan di kamar ataupun di rumah aja pasti gak betah kan? Contoh kecilnya aja deh, seorang napi pun yang bertahun-tahun di penjara, mereka pasti juga ingin ngerasain kebebasan kan? Sama lah seperti kucing. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian gak sengaja gitu nabrak kucing ya kan, please tanggung jawab ya, karena emang rasa bersalah atas diri kalian sendiri, bukan karena takut sama mitos yang udah salah kaprah beredar di masyarakat gitu loh, yang bilang kalau nabrak kucing itu pasti dapat musibah. Percaya nggak percaya sih sebenarnya, tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, dulu juga kucing aku pernah mati ditabrak.
dan nggak tanggung jawab orang yang nabrak. Nggak ada omongan minta maaf, apalagi mau sampai ngubur. And then selang berapa hari, mobil yang dipakai dia ngalamin kecelakaan. Ya entah itu kebetulan apa enggak sih, wow alam. Jadi please, kita tanggung jawabnya atas dasar diri kita sendiri. Kalau emang nabrak itu kucing sampai mati, ya please tolong dikubur dengan layak. Kalau belum mati ya dibawa pulang, diobatin. Kalau punya uang lebih ya dibawalah ke klinik hewan sampai sembuh. Tapi kita juga nggak mungkin deh terlalu berharap dengan manusia. Nggak mungkin juga kita paksa orang lain buat ngelakuin sama yang seperti yang kita lakuin. Tapi kalau dari diri kita sendiri yang mulai, insya Allah, maka semakin banyak pula orang yang bisa open minded terhadap kebaikan yang ada. Dan untuk kalian semua yang ngalamin hal ini, yang udah nguburin kucing ataupun hewan-hewan lain yang secara nggak sengaja ataupun sengaja ditabrak di jalan, di kampung, di pinggir jalan, di tong sampah, saya sangat berterima kasih teman-teman, dan teruslah menebar kebaikan juga. Karena walaupun mereka semua cuman hewan, tapi secara adil, dan saya percaya di dalam semua agama kita, semua hewan punya tempat yang layak dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik selama hidup, bahkan hingga ajalnya tiba.